Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah anda nabiyya ba'dah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semester 4 IAT Institut Ilmu Al-Qur'an, masa ujian akhir semester sudah masuk. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk meringkaskan seluruh materi yang sudah kita jalanin, sudah kita pelajari dan sudah kita bahas dari awal pertemuan di semester genap ini sampai materi terakhir yang disampaikan melalui makalah-makalah yang sudah teman-teman sampaikan dan presentasikan. Pertama yang harus dipahamin bahwa perkembangan hadis dan Al-Quran itu seiring dengan masuknya Islam itu sendiri dari Jazirah Arab ke Nusantara ini. Ditandain masuknya Islam di abad ke-7 Masehi sampai ke abad ke-13 Masehi. Itulah masa di mana proses masuknya Islam ke Nusantara. Walaupun ada beberapa pendapat yang menjadi teori masuknya Islam ke Nusantara atau khususnya Indonesia, ada teori dari Gujarat, ada teori dari Cina, ada teori dari Jazirah Arab langsung. Saya lebih condong dan lebih memilih teori yang disampaikan diantaranya oleh Profesor Dr. Buya Hamka, di mana Islam sudah masuk ke Nusantara ini semenjak Rasulullah SAW masih ada dan masih hidup mendakwahkan Islam ini di tengah para sahabat. Ini dibuktikan dengan adanya pemakaman para sahabat di wilayah Barus, pantai barat Sumatera, salah satu Banten, di mana Barus ini adalah kota perdagangan, di antara salah satu produk unggulannya adalah kapur barus. Ya, kapur barus, dan disinyalir jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, yang mana nanti tahun kelahirannya ataupun waktu kelahirannya dijadikan patokan dalam penanggalan Masehi. 500 tahun sebelum Masehi, ya, jalur perdagangan antara Arab, Jazirah Arab dengan Nusantara itu sudah terbangun. Nah, inilah yang menjadi alasan salah satu bahwa Islam ini sudah masuk ke Nusantara semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Ini ditandai juga dengan adanya beberapa puluh pemakaman sahabat Rasul yang tahun wafatnya tertulis di batu nisannya sekitar tahun 40-an Hijriah. Ini berarti masa di mana Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai atau diangkat oleh umat sebagai khalifah pada saat itu atau Amirul Mukminin. Nah, kalau 40 Hijriyah mereka diwafatkan atau wafat dan mereka dimakamkan di satu tempat di daerah Barus, yang mana Barus ini adalah bagian dari Sumatera Utara sekarang ini, berarti sebelumnya mereka sudah lama bertempat tinggal di Nusantara. Sudah terjalin asimilasi, sudah terjalin hubungan erat dengan masyarakat sekitar Barus dan sebagainya, sehingganya mereka menetap dan betah di sana dan mereka wafat di sana. Kalau cuma 1-2 orang yang wafat di sana, mungkin bisa kita ingkarin teori ini. Tapi kalau yang wafat itu banyak, ya kita tidak bisa mengingkari bahwa Islam, orang-orang ini sudah menjadi warga lokal tetap, yang mungkin saja mereka sudah berasimilasi, sudah terjadi perkawinan antara penduduk lokal dengan pendatang-pendatang dari Jazirah Arab. Adapun masuknya Islam tidak terlepas juga dari bawahnya Al-Quran dan hadis. Ya, cuman antara perkembangan pembelajaran hadis dan Al-Quran, yaitu jauh pesat Al-Quran daripada hadis. Hadis kita tahu bahwa disebutkan sebuah hadis itu dengan hadis ada berapa syarat dan itu rumit sekali dan ilmunya cukup banyak sekali dan berat sekali untuk dipelajari. Sedangkan Al-Quran memang dari aspek periwayatan pun tidak perlu adanya sanad, tidak perlu ada perawi di sana, dan tidak perlu ada proses untuk mentakhrij daripada ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri diriwayatkan secara mutawatir. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadis. Hadis butuh perjalanan panjang sehingga ya nanti proses dimulainya pembelajaran ataupun karya yang timbul di Nusantara dalam bidang hadis itu dimulai setidaknya dari abad ke 17, 18, 19 dan abad puncaknya mungkin mulai memuncaknya di abad 20. Ditandai mungkin
dari seseorang yang bernama Nuruddin Araniri, yang sebelumnya ada seorang tokoh namanya Hamzah Fansuri, walaupun beliau tidak konsen di bidang hadis, tapi setidaknya beliaulah yang mematik nantinya pemikiran-pemikiran ulama setelahnya yang mengkaji karya-karya beliau, karya-karya sastra beliau, karya-karya tasawuf beliau, yang kemudian nanti Nuruddin Araniri dan ulama-ulama setelahnya ada yang mencaci maki ataupun ada yang mengkafirkan pendapat wihdatul wujudnya atau hululnya yang didapatkan dari proses pembelajarannya ketika belajar ke Timur Tengah sana, kemudian dibawa ke daerah Aceh. Yang inilah mematik nantinya ulama-ulama setelahnya, nanti ada yang menentang dan ada juga yang nanti akan meneruskan. Ya, salah satu yang meneruskannya nanti adalah Nur Syamsuddin As-Sumatrani. Pada perkembangannya dalam pemikiran syair ataupun sajak-sajak yang dikarang oleh Hamzah Fansuri, ada di dalamnya juga mengutip ataupun setidaknya memasukkan makna-makna hadis, beberapa hadis dalam sajak-sajaknya. Hamzah Fansuri itu lebih dikenal kalau di Indonesia itu bapaknya sastra atau bapaknya bahasa Melayu Indonesia. Ya, terlepas dari segala macam kontroversinya, kita harus akuin beliau ada ulama. Ya, dengan paham tasawuf yang beliau bawa, makanya ada proses transisi keilmuan di Nusantara ini yang awalnya nuansanya nuansa tasawuf, nuansa sufi, karena ulama-ulama yang datang setelah para sahabat nanti adalah backgroundnya adalah orang-orang tasawuf dan orang-orang sufi. Maka inilah nanti ada proses transmisi atau proses pergeseran dari nuansa tasawuf nanti kepada nuansa syariah, ya, yang dimulai nanti pada eranya Nuruddin Araniri, ya, dengan karya beliau, salah satu karya beliau dalam bidang hadis, Hidayatul Habib fit Targhib wa Tarhib, ya, karya dalam bidang hadis. Cuman karya beliau ini tidak seperti karya-karya hadis-hadis yang dikarang oleh ulama-ulama yang sudah terdahulu, di mana dalam karya ini hanya mencantumkan hadis saja. Ya, saya memiliki buku Hidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib ini. Ini adalah karya yang ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdurrahman dengan judul Al-Fawaid Al-Bahiyah, ya, Al-Bahiyah fi Al-Hadis An-Nabawiyah, koleksi hadis Targhib wa Tarhib. Ada sekitar 831 hadis dalam kitab Hidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib karangan Nuruddin Araniri ini. Namun selain daripada hadis, Araniri juga memetik beberapa ayat suci Al-Quran, qaul sahabat atau perkataan sahabat, dan perkataan ulama ya, untuk menguatkan hujah yang dikemukakan. Ya, kita lihat di sini pemaparan hadisnya juga simpel sekali, hanya menyampaikan matan hadis. Contoh di halaman 74 dalam kitabnya sudah ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdurrahman ini. Contohnya, man mata ala syai'in ba'atha alaihi. Ya, man mata ala syai'in ba'atha alaihi. Barang siapa yang mati atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan. Demikian juga, ya, di hadis yang lain, misalnya di bab yang pertama misalnya, ya, ini babnya, hadisnya hadis yang populer sekali, ya, niyatul mu'min khairu min amalihi. Ya, ada juga makna niyatul mu'min khairu min amalihi. Beliau mengutip pendapat ulama sini. Qala Ibnu Jarih lil Atha, ma makna niyatul mu'min khairu min amalihi? Qala an-niyatu la yakunu fiyya riya'un fayuhdiruha. Ya, apakah makna niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Maka disaut dari karena bahwasannya niat itu tiada di dalamnya ria, maka dibinasakan dia akan dia. Bahasanya bahasa Malaysia, karena memang yang mentahqiqnya adalah orang Malaysia. Jadi hadis yang ditampilkan di sini hadisnya hadis apa yang simpel-simpel sekali, tanpa ada sanadnya, tanpa ada perawinya, yang nanti oleh pentahqiq nanti akan mencoba merujuk pada buku aslinya nih, ataupun kitab induk yang Nuruddin Araniri tampilkan hadis-hadis ini. Ya, ada misalnya dengan membuat rumusan, ya, mengikuti rumusan ulama, mim ya Muslim, kho ya Bukhari, ta ya Tirmizi. Contohnya, man taraka shalah faqad kafara, diriwayatkan oleh ta ya ta atau Tirmizi, nasa itu nun dan sin itu An-Nasai, hak ba itu adalah Ibnu Hibban. Nah, jadi ini karya yang sudah yang ditahqiq oleh para pengkaji hadis dari Malaysia.
Kemudian datang setelahnya Abdurrahub Al-Fansuri. Karya beliau di bidang hadis ada namanya kitab Mawa'idz Badi'iyah, yang mana ini adalah diterbitkan oleh penerbit dari Patani, Thailand. Kita lihat kitabnya. Serupa dengan apa? Dengan Mawa'idz Badi'iyah, di mana yang ditampilkan adalah hadis-hadis hadis-hadis saja dan beberapa perkataan ulama. Nah, tapi sudah memulai di masanya Nuri Araniri ini sudah mulai karya hadis muncul, di mana yang pada masa-masa sebelumnya karya hadis itu tidak terlalu dominan, karena memang nuansa-nuansa keilmuannya di masa sebelum Nuri Araniri memang tasawuf, bagaimana memotivasi ibadah, bersihkan jiwa, nuansa sufi sekali. Makanya nanti di masa-masa setelahnya muncul Abdurrahub As-Singkal. Beliau menampilkan hadis-hadis Rasulullah SAW, cuman ya di dalamnya tidak mencantumkan teks hadis secara jelas, karena di dalamnya langsung disebutkan artinya saja. Makanya dalam mukadimah yang beliau sampaikan, ini adalah setengahnya aku ambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, setengahnya aku ambil dari perkataan Rasulullah SAW, setengahnya aku ambil dari perkataan sahabat radhiyallahu anhum, setengahnya aku ambil daripada perkataan auliaullah radhiyallahu anhum, dan setengahnya aku ambil daripada perkataan hukama dan ulama yang amilin rahimallahu alaihim. Hai anak Adam. Nah, masih dalam nuansa tasawuf, ya, walaupun sudah ada karya di bidang hadis, tapi nuansanya masih nuansa tasawuf. Tidak kental nuansa karangannya itu benar-benar hadis. Nanti ada peneliti selanjutnya mencoba nanti merujuk atau mengembalikan bahasa asli ataupun teks asli daripada hadis-hadis yang beliau sampaikan. Nanti karyanya bisa kita lihat dalam tulisan-tulisan yang dibuat oleh para peneliti setelahnya. Ini dua karya daripada Nurul Araniri dan Abdurrahub Al-Fansuri atau Abdurrahub As-Singkal. Bila kita lihat ya era ataupun kita lihat kontribusi para ulama dalam kajian hadis ini, ya sudah dimulai tadi dari masa Nurul Araniri. Abdurrahub As-Singkal tahun 1580, Nurul Araniri 1658, Abdurrahub As-Singkal itu 1615, ya 1615. Kalau Nurul Araniri benar-benar frontal dalam menentang ajaran Hamzah Fansuri, tasawufnya Hamzah Fansuri, Abdurrahub As-Singkal memilih untuk pertengahan, tidak terlalu mau terlibat dalam polemik antara pemikiran Hamzah Fansuri yang ditentang oleh banyak ulama. Abdurrahub As-Singkal nanti wafat 1693. Kemudian ada Nawawi Al-Bantani ya. Di masa Nawawi Al-Bantani ini mulai kajian hadis ini sudah mulai mengerucut, sudah mulai fokus. Ditandai dengan salah satu karya beliau dengan judul ya Tangkihul Qaul, mencoba mensyarahkan hadis, kitab hadis Lubabul Hadis karangan As-Suyuti, Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, ya, dengan judul kitabnya Tangkihul Qaul Al-Hasis. Nah, ini kitabnya, beliau coba mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti dengan berbahasa Arab tentunya, ya. Ketika beliau menuliskan ani Rasulullah SAW bi isnadi sahih, nah beliau sudah mulai mencoba untuk bersentuhan dengan istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ada isnad, ada sahih, kemudian ada kalimat-kalimat yang lain yang merupakan terminologi ataupun konteksnya berbicara tentang hadis. Sudah mulai sedikit menyentuh aspek-aspek dalam bidang hadis. Kemudian nanti akan diteruskan oleh Mahfud At-Tirmasi, lahir 1285 dan wafat 1920. Di tangan Mahfud At-Tirmasi ini mulai, kalau di tangan gurunya sudah mulai menyentuh bersentuhan dengan istilah-istilah hadis, di tangannya Mahfud At-Tirmasi ini sudah mulai mencoba untuk mengangkat aspek ulumul hadisnya dengan karangan beliau Manhaj Zawi Nazar, Syarah Al-Manzumah Ilmul Asar di Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, di mana ini adalah karya pertama dalam bidang ulumul hadis. Mayoritas para pekaji hadis Nusantara meyakini bahwa Manhaj Zawi Nazar yang ditulis oleh Mahfud At-Tirmasi adalah karya ulumul hadis ataupun kitab ulumul hadis pertama yang ditulis oleh ulama Nusantara. Berisikan ada syarah dari Manzumah yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, di mana beliau mencoba untuk memberikan pemahaman kepada pelajar-pelajar Indonesia ataupun murid-muridnya nanti terkait dengan karya ulumul hadis yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti,
nazum tersebut beliau mencoba mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti tersebut. Ya, kemudian nanti di masa berikutnya karya Mahfudz Termas ini nanti akan dikembangkan oleh murid setelahnya, Ki Haji Hasyim Asy'ari. Di tangan Ki Haji Hasyim Asy'ari inilah lebih mengembangkan hadis dan ulumul hadis di pesantren nanti di Tebu Ireng. Kalau Mahfudz Tirmasi Nawawi Al-Bantani beliau banyak berkecimpung di tanah Arab, di Makkah Madinah atau di Makkah untuk mengajar hadis dan tidak kembali ke Nusantara. Ki Haji Hasyim Asy'ari mempunyai andil besar dalam pondasi keilmuan syariat di tanah Jawa khususnya, umumnya di Nusantara, dengan karya beliau yang cukup luar biasa, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau banyak nanti menularkan di pesantren, khususnya di pesantren yang beliau kelola. Bersamaan dengan itu juga ada Guru Al-Mughni dan Kasyful Anwar. Cuman bedanya antara Guru Al-Mughni dan Kasyful Anwar ini sifatnya lokalitas. Guru Al-Mughni di Betawi, Kasyful Anwar di Tanah Banjar, dengan karyanya, nama kitabnya Taudih Ad-Dalail fi Tarjamah Hadis Syama'il, karya Imam At-Tirmidzi. Adalah karya dari Imam At-Tirmidzi yang menggambarkan atau memberikan gambaran kepada kita riwayat-riwayat hadis terkait dengan sifat Nabi, perawakan Nabi, cara berjalan Nabi, bagaimana cara makan Nabi, bentuk tubuh Nabi. Nanti oleh Guru Al-Mughni, Guru Al-Mughni, nanti karya ini nanti akan ditahqiq oleh cucunya namanya Dr. Lutfi Fatullah, MA. Beliau mempunyai yayasan Yayasan Al-Mughni di Kuningan sana. Ini adalah karya di mana mencoba untuk menerjemahkan, lebih pada menerjemahkan, bukan mensyarahkan ya. Kalau karya ulama-ulama sebelumnya bentuknya syarah mungkin. Beliau mencoba menerjemahkan dan membumikan hadis-hadis yang kaitannya dengan sifat-sifat Rasul ataupun kepribadian Rasul, bagaimana Rasul, bagaimana pakaian Rasul dengan bahasa lokal Betawi. Makanya saya sampaikan tadi, Guru Al-Mughni ini lebih ulama yang lokal tapi sangat berpengaruh di Betawi. Adapun nanti Kasyful Anwar berbasiskan di tanah Banjar, dengan satu kitabnya juga syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Dipilihnya Arba'in An-Nawawi karena tidak ada kitab Melayu yang mensyarahkan kitab Arba'in An-Nawawi ini, kitab yang cukup terkenal di Nusantara. Dibahas, dipelajarin, dihafalkan oleh santri-santri, para pelajar di madrasah-madrasah, dan menjadi buku wajib dan buku pegangan dari pelajar-pelajar di seluruh Nusantara. Nah, belum mencoba nanti akan mensyarahkannya. Jadi, tapi tetap Kasyful Anwar ini sifatnya lokal, berbeda dengan Ki Hasyim Asy'ari yang pengaruhnya cukup mendominasi di Nusantara ini. Kemudian nanti datang ulama setelahnya, seorang ulama yang cukup luar biasa, berasal dari keturunan orang Sumatera. Ada Syekh Yasin Al-Fadani, wafat tahun 1990, merupakan juga guru daripada salah satu dosen kita, Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Al-Munawwar. Karangan beliau banyak sekali dan beliau terkenal sebagai musnid dunia, ahli sanad dunia, karena beliau banyak sekali mendapatkan sanad-sanad buku, sanad-sanad kitab ataupun sanad-sanad hadis dari berbagai macam ulama, dan beliau senang sekali berburu sanad. Makanya para pelajar-pelajar yang belajar ke Timur Tengah, mereka sayang sekali untuk melewatkan, untuk tidak belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Muhajirin Al-Amsari salah satunya, banyak juga belajar dari Syekh Yasin Al-Fadani ini. Karya beliau ada 100 lebih karya beliau dalam bidang hadis. Ada namanya kitabnya Al-Arba'una Hadisan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syekhon. Ini kitab hadis yang memuat 40 hadis yang beliau tampilkan dari 40 kitab, dimulai dari kitab yang paling sahih, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta, yang mana hadis ini beliau riwayatkan, masing-masing kitab itu beliau dapatkan dari satu gurunya. Jadi ini 40 hadis dari 40 kitab dari 40 gurunya.
Ya, beda kitab itu beda gurunya yang beliau tampilkan di sana. Bisa kita lihat di daftar isinya. Lihat hadis pertama adalah hadis dari kitab Sahih Bukhari. Ya, beliau ambil dari gurunya bernama Hamdan Al-Mahrusi. Ya, hadis yang kedua beliau tampilkan diambil dari kitab Sahih Muslim. Beliau ambil dari gurunya namanya Abdul Qadir Taufiqis As-Salabi. Ada hadis yang misalnya hadis yang dari kitab Al-Mu'atta. Jadi runut ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kemudian ada Mu'atta Malik, riwayat Yahya. Riwayat Yahya dari yang beliau ambil daripada Muhammad bin Ali bin Husain. Jadi satu hadis dalam satu kitab dari satu gurunya. Misalnya hadis yang ke 11 yang diambil dari kitab hadis Musnad Syafi'i dari gurunya Said Ahmad Idris Al-Ahdal. Ya, sampai nanti pada hadis yang misalnya ke 27 hadis dari Musnad Al-Kabir lil Bazzar, ya, Imam Al-Bazzar, ya, dari gurunya Said Ali bin Abdurrahman sampai nanti hadis ke-40. Ada satu kitab lagi karangan beliau juga namanya Arba'in Al-Buldaniyah. Arba'in Al-Buldaniyah adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan guru-gurunya yang berbeda tempat, yang berbeda daerah. Boleh jadi beliau mengambilnya langsung berjalan ataupun mendatangi gurunya dari tempat ke tempat kediamannya, atau gurunya datang ke suatu tempat, kemudian beliau mendatangi guru tersebut. Atau misalnya ketika Syekh Hasan Al-Fadhili berada di Makkah, guru datang, kemudian beliau belajar mendapatkan satu hadis dari guru tersebut, masih bisa disebut sebagai Arba'in Al-Buldaniyah. Arba'una Buldaniyah, Arba'una hadisan an Arba'ina syekhon min Arba'ina baladan. 40 hadis dari 40 guru dari yang berasal dari 40 negara atau 40 daerah. Ya, kita lihat di daftar isinya misalnya. Ya, ini daftar isinya. Hadis pertama diriwayatkan dari gurunya namanya Muhammad bin Husain Al-Maliki. Ya, berasal dari Makkah Mukarramah. Hadis kedua dari gurunya Said Zaki bin Ahmad Al-Barzanji dari Madinah Munawwarah. Tidak hanya berasal dari tanah Arab saja. Ada yang gurunya berasal dari Yaman, ada dari Tarim nih. Hadis yang ke-11 misalnya Muhammad bin Awad Al-Bafadhal dari Tarim. Ada yang dari Damaskus. Jadi beliau luar biasa sekali ya mendapatkan sanad-sanad hadis dari guru-gurunya. Ada yang dari Damaskus, ada yang dari Halab, ada yang dari Beirut, ada yang dari Kudus, ada yang dari Kairo, bahkan ada ataupun beberapa hadis berasal dari guru-gurunya yang berasal dari Indonesia. Contoh kita lihat dari hadis yang ke-39 dari Abdullah bin Azhari Al-Falimbani. Hadis yang ke-30 dari Ahmad Marzuki bin Marsad dari Jakarta. Ada hadis yang ke-31 dari gurunya Ki Haji Jam'an bin Samun dari Tangerang. Ada yang dari Jombang, ada yang dari Malang, ada yang dari Jember, ada yang dari Jombang, Surabaya, Lasem, Semarang, dari Serang, dan sebagainya. Nah, ini silakan nanti dibedakan apa itu Arba'in Buldaniyah dan apa Arba'una hadisan min Arba'ina kitaban an Arba'ina syekhon. Silakan nanti dibedakan antara dua kitab ini. Kemudian nanti Muhajir Ad-Dari sama dengan Guru Al-Mughni tadi, sifatnya lokalitas. Beliau nanti menulis sebuah kitab, mensyarahkan kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan judul Misbahuz Zalam. Buku ini dijadikan salah satu buku pegangan di Ma'had An-Nida Al-Islami Bekasi. Ya, makanya saya sampaikan sifatnya lokal sih, tapi sudah luar biasa lah mencoba untuk mensyarah kitab Bulughul Maram. Suatu pesantren ataupun suatu lembaga pendidikan belum tentu akan mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau yang paling kecil yang saya sampaikan tadi, nah kitabnya Arba'in An-Nawawi, itu dipelajarin di pesantren. Beliau melihat bahwa ini kitab luar biasa sekali dalam bidang hukum, tapi jarang sekali ditemukan kitab-kitab syarah yang dikarang oleh ulama Indonesia atau ulama Nusantara. Beliau mencoba mensyarahkan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dengan bahasa Arab, terdiri dari 4 jilid. Silakan nanti Anda pelajari dan Anda miliki nantinya. Nah, ada Hasbiyah Siddiqi. Hasbiyah Siddiqi cukup kompleks pemikirannya dan cukup luar biasa keilmuannya. Banyak karangannya, di antara
kitab Ulumul Hadis. Ini salah satu karangan daripada Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Beliau pemikirannya cukup kontroversial ya. Ada beberapa pemikiran yang mungkin agak bertentangan dengan umumnya ulama-ulama hadis. Salah satu ulama yang berkontribusi besar juga dalam tumbuh kembangnya hadis dan ulumul hadis di Nusantara. Nanti pada masa setelahnya akan muncul ada Muhammad Yunus juga, tidak terlalu dominan lah kajian hadis di tangan yang Muhammad Yunus. Ada nanti Syudi Ismail dan Ali Mustafa Yaqub mewakili ulama modern ya, Hasbi As-Siddiqi, Muhammad Yunus, Muhajir Ad-Dari dan Yasin Al-Fadani. Ini adalah mewakili ulama modern, mana di tangan mereka ini hadis sudah cukup mengalami perkembangan yang pesat sekali. Apalagi di tangan Syudi Ismail, beliau nanti mencoba untuk membuat satu telaah dari hadis Rasulullah SAW. Ya, ada setidaknya beliau mempunyai karya dalam kajian hadis. Setidaknya ada 6 karya beliau dalam bidang hadis dan ulumul hadis. Ada hadis Nabi tekstual dan kontekstual. Beliau mencoba nanti memberikan pemahaman bagaimana sih memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Ya, telah mana hadis tentang ajaran Islam yang universal dan temporal dan lokal. Beliau nanti mencoba membuat paradigma baru terkait dengan memahami menalah makna hadis. Kemudian metode penelitian hadis. Ya, mana ada pengantar ulumul hadis, ini cukup luar biasa bukunya dan cukup gampang bahasanya dan mudah dimengerti. Dan ada cara praktis mencari hadis. Ya, ada hadis menurut pembela dan pengingkar dan pemalsunya. Ada kaidah kesohian sanad hadis. Ya, karena buku ini banyak dijadikan pegangan, rujukan para mahasiswa ataupun dosen yang sedang mempelajari hadis, khususnya di dunia akademisi ya. Kemudian nanti yang terakhir ada Ki Haji Ali Mustafa Yaqub. Ya, Ki Haji Ali Mustafa Yaqub yang luar biasa. Saya kira di tangan Ki Haji Ali Mustafa Yaqub hadis cukup mengalami peningkatan cukup signifikan sekali, karena beliau mencoba untuk membumikan hadis, banyak hadis-hadis yang mungkin bermasalah di masyarakat. Beliau nanti akan mencoba membuat pendekatan yang gampang dan mudah dipahami oleh masyarakat nantinya. Contoh hadis-hadis yang terkait dengan, ya ini beberapa karya beliau, M.M. Azami Pembela Eksistensi Hadis, ada Kritik Hadis, ini cukup bagus bukunya, buku yang mengisi tentang jawaban terhadap orang yang mengkritis hadis, yang mencoba untuk menjatuhkan kredibilitas hadis. Beliau jawab dan memberikan jawaban yang cukup menarik dan cukup mengena sekali. Ini buku yang menurut saya recommended sekali lah bagi para mahasiswa untuk mempelajari hadis dan menangkal segala macam pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menghancurkan ataupun merendahkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada cara benar cara memahami hadis. Ya, bukunya sedikit agak sama dengan buku karangannya Syudi Ismail tadi, mencoba untuk memberikan jalan keluar bagaimana sih memahami hadis Nabi. Beliau nanti akan mencoba menampilkan beberapa hadis. Kemudian dari hadis tersebut beliau nanti mencoba akan membuat pendekatan bagaimana sih cara memahami hadis A ini, dengan harus pakai pendekatan apa sih? Contoh tentang hadis kaitannya dengan hadis tentang kiblat. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Ya, beliau akan mencoba memahami hadis ini dengan konteks ilmu geografi, di mana hadis ini tidak bisa dipakai di Indonesia, tapi hadis ini bisa dipakai dengan berpanduan dengan pendekatan geografi. Ya, kalau hadis ini dipakai di Indonesia, maka kiblatnya orang Indonesia antara barat dengan timur itu adalah ke kutub utara atau ke kutub selatan. Di Indonesia cocok yang namanya kiblat itu ya ma baina shimali wal janubi. Jadi hadis ini dipahamin dengan konteks geografi. Ya, banyak lagi cara pemahaman hadis yang beliau tawarkan dalam kitab cara memahami hadis Nabi. Kemudian ada hadis palsu seputar Ramadan. Hadis-hadis yang dianggap hadis tapi padahal itu bukan hadis. Contoh tentang hadis tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, atau puasa orang itu tergantung kepada zakat fitrahnya. Beliau nanti akan mencoba memberikan pemahaman bahwa ada hadis-hadis perkataan-perkataan yang dianggap sebagai hadis itu bukan hadis. Beliau menggunakan pendekatan ilmu takhrij hadis, mencoba membongkar atau mengetengahkan, mengangkat tokoh-tokoh yang jadi permasalahan daripada palsunya hadis ini. Ya, ada lagi nanti ada hadis bermasalah, ada di dalam
dalam kitab hadis bermasalah ini, hadis-hadis yang disampaikan atau ditampilkan, contohnya An-Nisa imadu bilad, ataupun tentang imal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal di akhirati ka'annaka tamutu ghadan, ataupun hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu yang tadi yang diangkat oleh oleh Hamzah Fansuri dalam syairnya, walaupun Hamzah Fansuri tidak menampilkan hadis secara teks, tapi dalam maknanya beliau sampaikan dalam gubahan syair yang beliau angkat. Review sedikit, di karya-karyanya Hamzah Fansuri ini setidaknya ada 10 hadis yang terkait dengan memasukkan unsur-unsur hadis di dalamnya. Ini hadis-hadisnya ya. Saya sampaikan, hubud dunya ra'su kulli khati'atin, ada ajimu butunakum azmu akbarikum, ada ad-dunya jifatun mutu qabla an tamutu, ada man arafa nafsu faqad arafa rabbahu, kun fi dunya ka'annaka gharibun anha a'ari sabilin, as-sakhiyu habibullah walau kana fasiqan, ada at-tayu min adz-dzambi kaman la dzambalah, ada la a'budu rabban lam arah, ada kuntu kanzan mukhaffiyan ya fa ahbabtu. Ya, dari 10 hadis ini saya hanya menghitung ada berapa hadis saja yang derajatnya sampai ke derajat yang bisa diamalkan atau bisa dipakai dalam berhujah. Selebihnya hadis-hadisnya bermasalah semuanya. Kita kembali kepada pembahasan Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub. Selain kapasitasnya sebagai seorang ahli hadis di Indonesia, beliau terkenal juga sebagai profesor hadis pertama di Indonesia. Kita yakinin dan kita akuin keilmuannya dalam bidang hadis karena didukung juga beliau mempunyai sebuah lembaga pendidikan Ma'had Ali atau pesantren tinggi yang khusus mendidik para mahasiswa yang lulus tes untuk masuk di lembaganya tersebut menjadi ahli hadis ataupun para sarjanawan yang ahli hadis. Tidak hanya tahu potongan hadis, tapi juga pandai mengkritisi hadis, pandai juga menerangkan maksud hadis, pandai juga mentakhrij hadis, di mana lembaga ini disebut ataupun diberi nama sebagai lembaga pesantren Darussunnah, khusus untuk mahasiswa. Dan untuk masuk ke lembaga ini perlu persyaratan tertentu, diantaranya harus mengikuti tes baik tulisan atau lisan, dan dipersyaratkan juga mereka yang akan masuk, yang akan diterima di lembaga ini harus berstatus sebagai mahasiswa minimal semester 1, maksimal semester 4. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang sudah kita kemukakan di mata kuliah studi hadis Indonesia ini, saya kira ada beberapa tokoh yang sangat menonjol sekali dalam berkembangnya pembelajaran hadis melalui karya-karyanya di Indonesia. Ada di antaranya Mahfud At-Tirmasi, kemudian ada Yasin Al-Fadani, ada juga nanti di antaranya Suri Ismail, Ali Mustafa Ya'qub, tokoh yang terakhir yang kita bahas. Dan untuk periode di era modern ini atau di era kontemporer ini, Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub yang merupakan juga salah satu guru besar yang dikukuhkan oleh Institut Ilmu Al-Quran sebagai guru besar hadis dan umul hadis, merupakan tokoh yang sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan pembelajaran umul hadis, terutama di skup ataupun ruang lingkup akademisi, ya, skup dan ruang lingkup kampus. Di samping itu juga perkembangan hadis di dunia modern ini saya rasa sudah cukup maju sekali, sudah cukup berkembang sekali, dimana kalau Anda kita lihat di berbagai macam website, sudah banyak website yang muncul dibuat khusus untuk mencari hadis Rasulullah SAW. Ada situs namanya Hadis Online, ada situs namanya Islam Web, ada situs namanya PKH, Pusat Kajian Hadis. Situs ini dibuat dan dikembangkan oleh Dr. Lutfi Fatullah, cucu daripada Wur Al-Muqni, di mana beliau berusaha untuk mendigitalisasikan sekian banyak kitab-kitab hadis yang kalau dibeli satu persatu itu harganya cukup luar biasa mahalnya. Beliau mencoba untuk mendigitalisasikan kitab-kitab hadis tersebut sehingga bisa dikonsumsi dan bisa dipakai oleh siapa saja, baik itu mahasiswa ataupun dosen ataupun orang secara umum. Ya, tidak perlu lagi untuk
membeli buku itu satu persatu, tapi dengan mengakses pusat kajian hadis, kita bisa mengkonsumsi dan menikmati buku-buku dalam bidang hadis ataupun di luar bidang hadis ada juga di sana. Mempermudah bagi mahasiswa ataupun dosen untuk merujuk hadis-hadis ataupun mencari hadis-hadis yang mungkin susah untuk dicari karena keterbatasan kitab-kitab yang dimiliki oleh para dosen ataupun perpustakaan yang ada di kampus-kampus. Ya, di samping itu juga sajian-sajian kajian-kajian hadis baik itu lewat media massa ataupun lewat kajian-kajian mingguan, kajian-kajian harian di masjid-masjid, ini juga memberi dampak yang cukup baik sekali dalam pengenalan hadis ataupun membumikan hadis di Indonesia. Salah satu yang dilakukan oleh Dr. Lutfi Futullah setiap Ahad subuh di TVRI, ya mencoba untuk membacakan atau membahas hadis-hadis dalam kitab-kitab Kutubus Sittah, ya kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Dan ini juga bagian dari kemajuan pembelajaran hadis di Indonesia. Di samping itu juga adanya kebijakan dari pemangku kebijakan dengan cara memisahkan dua keilmuan yang cukup besar sekali antara Al-Quran dan hadis di jenjang pendidikan tinggi yang dulunya masih berada di bawah satu naungan, ya jurusan tafsir hadis. Semenjak tahun 2015, Fakultas Tafsir Hadis sudah mulai dipecah menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan prodi hadis dan ulumul hadis. Ini merupakan suatu kemajuan yang cukup membanggakan, sehingganya para mahasiswa yang ingin memperdalam ataupun ingin mengkhususkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran bisa lebih fokus kepada Al-Quran. Saya kira lebih memudahkan bagi para mahasiswa dan pelajar untuk lebih memfokuskan dirinya kepada satu macam bidang yang mereka kuasain. Bagi mahasiswa yang ingin memfokuskan dirinya untuk belajar Al-Quran dan ilmu tafsir bisa masuk ke prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Sedangkan yang ingin memfokuskan dirinya membahas hadis dan ulumul hadis bisa masuk prodi hadis dan ulumul hadis. Saya kira ini adalah terobosan dan inovasi yang bijak dan bagus sekali dalam berkembangnya studi hadis dan Al-Quran di Indonesia. Inilah sedikit kesimpulan ataupun atau ringkasan dari pertemuan mata kuliah studi hadis di Indonesia sebagai bahan acuan bagi teman-teman dalam mengisi soal-soal yang sudah saya bagikan di ujian akhir semester genap ini. Semoga bisa menjawab dengan baik dan kita berdoa sama-sama semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingganya di semester berikutnya kita bisa bertatap muka, kuliah dengan bertatap muka di kampus kita tercinta, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah dan bisa kita mengisinya dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah Ramadan. Itu saja. Adanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.